Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang menyaksikan tayangan ini, baik itu jemaat HCC Palu, jemaat HCC Luwuk, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, yang ada di berbagai di kota, yang ada di Surabaya, yang ada di Manado, yang ada di Tentena, yang ada di Morowali. Saya percaya semua kita yang menyaksikan tayangan ini antusias, bersemangat untuk kembali beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Beberapa hari kemarin kita sudah merayakan Natal, biar sukacita, damai Natal menjadi bagian bagi setiap Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini, baik itu lewat YouTube HCC dan Facebook Live. Biar setiap kita mempersiapkan hati kita untuk kembali datang beribadah, memuji, menyembah Tuhan di hari ini. Saya mengajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami kembali datang di hadapan-Mu ya Allah, sebab oleh anugerah Tuhan, oleh kasih Tuhan, sampai hari ini kami boleh ada dengan kesehatan, kekuatan, nafas hidup yang Tuhan beri bagi kami. Kami sungguh bersuka cita untuk hari yang spesial ini. Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Roh Kudus, Engkau berkarya bagi setiap kami yang menyaksikan tayangan ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan umat-Mu, di rumah-rumah jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Kami percaya kehadiran Tuhan selalu sempurna dan nyata atas hidup setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, kita katakan haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus, Dia Yesus, sobat kami. Dia Yesus, Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sekali lagi sama-sama katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Haleluya. Dia Juru Selamat kita, Penebus kita, katakan amin. Haleluya. Haleluya Tuhan, Engkau penebus kami Tuhan, Engkau Juru Selamat kami Tuhan, Engkau sobat dan sahabat kami Tuhan. Biar kami rindu Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan, dengan hati yang penuh dengan sukacita daripada-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, sukacita Natal masih ada dalam hati dan pikiran kami. Biar hari ini Tuhan, kami memberi yang terbaik bagi pujian penyembahan kami kepada-Mu Tuhan.
Layakkan kami untuk menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan lebih lagi. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji luhur tahta-Mu. Sembah dan puji luhur tahta-Mu. Sembah dan puji luhur tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari dengan segenap hati kita katakan kepada Tuhan. Katakan, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan, sembah dan puji luhur tahta-Mu. Sembah dan puji, sembah dan puji luhur tahta-Mu. Sembah dan puji luhur tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji luhur tahta-Mu. Sembah dan puji bagi Dia. Sembah dan puji luhur tahta-Mu. Sembah Dia. Sembah dan puji luhur tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari lebih lagi katakan, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji luhur tahta-Mu. Sembah dan puji luhur tahta-Mu. Oh, sembah dan puji luhur tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah, oh, sembah dan puji. Sembah dan puji luhur tahta-Mu. Sembah dan puji luhur tahta-Mu. Sembah dan puji luhur tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Engkau Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Engkau Raja kemuliaan, Engkau layak ditinggikan, layak diagungkan. Kami sembah,
kami muliakan hanya Kau Tuhan. Ya la la ba 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 ya sya la 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 ba. Haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu, sembah Dia, sebab Dia yang layak terima pujian penyembahan kita saat ini. Oh, haleluya. Kami muliakan, kami agungkan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau, sebab Kau yang layak. Sebab Kau yang layak dipuja, layak disembah. Kira la ba la la ba la la ba ya shere la la ba la 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 ba la 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 ba la la la. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan, selain dengan pujian penyembahan kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang kudus, layak terima pujian penyembahan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Mari sama-sama lebih lagi katakan, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Di
hadirat Tuhan begitu luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh mengagungkan Engkau. Biar puji-pujian kami, penyembahan kami Tuhan, boleh berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Kami sangat bersuka cita buat hari ini. Ada waktu, ada kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Kembali datang di hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Engkau. Bapa yang baik, pada kesempatan saat ini, kami kembali mengangkat syukur, doa-doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Beberapa saudara-saudara kami yang sepanjang minggu ini merayakan ulang tahun mereka, kami berdoa bersyukur untuk Bapak Stanley Adi. Kami juga bersyukur untuk Ibu Dokter Neni Parimo, bersyukur Tuhan untuk Saudara Wilson, bersyukur untuk anak Ezekiel Tuhan. Kami serahkan hidup mereka sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, yang kami yakini usia yang bertambah semata-mata karena anugerah Tuhan. Nama-nama yang hamba sebutkan, mereka semua diberkati oleh Tuhan. Berkat perlindungan, berkat kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan Engkau limpahkan dalam nama Yesus. Pekerjaan mereka semakin diberkati, keluarga mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, masa depan mereka diberkati dalam nama Yesus. Kami juga bersama-sama bersyukur Tuhan untuk keluarga Bapak Albert dan Ibu Ayu, tanggal 23 kemarin Tuhan, mereka merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Engkau terus memberkati keluarga ini. Dalam rumah tangga mereka semakin diberkati oleh Tuhan, menjadi pasangan suami istri yang semakin takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Bahkan anak-anak mereka dalam pertumbuhan diberkati Tuhan. Apapun itu yang menjadi doa-doa, harapan dan kerinduan mereka, kami sungguh percaya Engkau jawaban bagi setiap doa-doa dan pergumulan mereka. Keluarga ini semakin bersuka cita dalam Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin lapar dan haus akan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini juga Tuhan, kami kembali bersama-sama terus berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Secara khusus Tuhan untuk keamanan bangsa dan negara kami, keamanan kota kami yang kami cintai, kota Palu. Engkau terus menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Secara khusus Tuhan di tengah-tengah masa raya Natal dan Tahun Baru, biar semuanya dalam kendali Tuhan, biar setiap umat-umat Tuhan boleh bebas merayakan Natal dan Tahun Baru, kembali menikmati betapa karya Tuhan sungguh sempurna atas hidup mereka. Sekalipun Tuhan di tahun ini kami merayakan Natal hanya di rumah Tuhan bersama dengan keluarga, tetapi kami tetap bersyukur masih ada kesempatan, masih ada waktu bagi kami untuk terus mensyukuri berkat dan rahmat Tuhan atas hidup setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sungguh luar biasa bagi kami. Semua jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, Engkau juga memberkati kehidupan mereka satu persatu. Engkau memberkati keluarga, rumah tangga, pekerjaan mereka. Tuhan yang memberkati dan menolong. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya percaya semua Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini, baik itu melalui YouTube maupun Facebook, mengalami sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan sendiri. Baik Bapak Ibu, ada beberapa penyampaian yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ibadat tutup tahun itu tanggal 31 Desember. Diharapkan semua Bapak Ibu, jemaat HCC Palu, HCC Luwuk, bahkan semua jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini secara online, kita bersama-sama siapkan hati kita untuk bersama-sama mengikuti ibadah ini. Karena dalam ibadah ini Bapak Ibu, ada banyak kesaksian yang akan menguatkan Bapak Ibu, jemaat Tuhan mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa di tahun ini. Nanti Bapak Ibu akan mendengarkannya, dan saya percaya setiap kesaksian akan menguatkan, meneguhkan setiap kita. Bahkan lebih daripada itu, firman yang akan kita dengarkan akan terus meneguhkan setiap saya dan saudara, menjadi pegangan bagi kita untuk memasuki tahun 2021 yang adalah tahun anugerah yang Tuhan beri. Sekalipun
ibadah kali ini, ibadah tutup tahun kali ini kita lakukan secara online di rumah, tetapi saya percaya Tuhan hadir di setiap rumah-rumah jemaat Tuhan. Kita kumpul keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Kita kembali merenungkan betapa karya Tuhan itu luar biasa, sempurna dalam hidup saya dan saudara. Itu pengumuman yang pertama. Kemudian pengumuman yang kedua, ibadah tahun baru itu 1 Januari kita juga akan adakan secara online, itu hanya 1 kali jam 10 pagi. Jadi Bapak Ibu silakan menyaksikannya di Facebook HCC atau di YouTube HCC. Kita boleh kembali lagi bersyukur kepada Tuhan karena bisa memasuki 1 Januari yang adalah anugerah yang Tuhan beri buat saya dan saudara. Kemudian pengumuman yang terakhir, ibadah minggu itu tanggal 3 Januari 2021 itu disertai dengan perjamuan kudus. Nah, untuk ibadah ini Bapak Ibu, kita akan mengadakan ibadah secara fisikal, tetapi juga kita akan live, baik itu di Facebook ya, maupun di YouTube. Jadi Bapak Ibu yang rindu untuk hadir di gedung, silakan datang di My Home. Itu ada 3 kali. Ibadah pertama jam 8 pagi, ibadah kedua jam 10, dan ibadah ketiga jam 6 sore. Nah, bagi Bapak Ibu yang hadir di gedung itu ada pembagian ayat emas dan juga pembagian kalender. Tapi bagi Bapak Ibu jemaat HCC yang mungkin tidak sempat hadir di gedung, tetap kami akan membagikan ayat emas dan pembagian kalender. Itu saja pengumuman yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan syukur kita, namun sebelumnya saya rindu kita lihat bagian firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7, demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan ada yang sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya sungguh percaya semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dimanapun mereka mengikuti ibadah, baik itu mereka yang berada di kota besar, mereka yang ada di pedesaan, yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, pasti saat pergi beribadah itu mereka membawa dan memberikan persembahan dalam ibadah. Saudara, rasanya mengikuti ibadah tanpa persembahan itu bagaikan makanan tanpa garam. Itu rasanya tawar. Itu artinya Bapak Ibu, saat kita memberi persembahan itu berarti kita merefleksikan, kita menghayati kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Saat kita memberikan persembahan sebenarnya itu sama dengan rasa syukur kita. Kenapa kita bersyukur? Karena kita mengingat betapa Allah yang kita sembah, Allah yang sudah menyertai hidup saya dan saudara sepanjang minggu yang telah kita jalani, sepanjang bulan yang telah kita jalani, sepanjang tahun yang kita telah jalani. Kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan, kesetiaan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup saya dan saudara. Secara khusus saudara, sepanjang tahun ini di masa pandemi yang kita alami bersama, kita melihat bagaimana Allah yang kita sembah itu tidak pernah membiarkan kita. Di tengah-tengah kesulitan sekalipun, Allah itu selalu hadir menyatakan pertolongannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam keadaan apapun yang kita hadapi, bagi saya dan saudara, memberikan persembahan itu adalah sesuatu hal yang berharga. Sebagai refleksi kasih kita, sebagai penghayatan bagaimana Allah yang kita sembah, Allah yang senantiasa menyatakan pertolongan dan kasih-Nya bagi saya dan saudara. Dan saya percaya Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini mengalami hal yang sama juga, merindukan penyertaan Tuhan yang luar biasa di sepanjang hidup kita semua. Itulah sebabnya sebagai bukti
kasih kita, sebagai bukti ucapan terima kasih kita akan membawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu bisa melihat nomor-nomor rekening yang tertera di layar kaca. Bapak Ibu, saya percaya semua taburan Bapak Ibu di hadapan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Tuhan memperhitungkan kesetiaan bahkan ketulusan kita dalam menabur untuk pekerjaan Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sekarang kita akan bersama-sama kembali siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini akan menguatkan, meneguhkan iman kita sebelum kita memasuki tahun 2021 yang adalah tahun anugerah Tuhan. Firman Tuhan yang akan membangkitkan semangat, firman Tuhan yang terus menguatkan setiap kita semua. Mari kita siapkan hati kita, saya mengajak kita untuk kembali memuji dan menyembah Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu, di tahta suci-Mu, kami menyembah namamu. Kuasa-Mu nyata, Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja, puja Engkau Raja mulia. Haleluya, kami puja Engkau Raja. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, untuk segala kemurahan-Mu. Bahkan di penghujung tahun ini Tuhan, kami masih boleh berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berikan hati kami, hati seorang murid yang sungguh-sungguh dengar apa yang diajarkan oleh gurunya, yaitu Yesus Kristus melalui firman yang akan kami dengar pada saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk dengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah kuasa di balik ucapan syukur. Tapi sebelum itu saya ingin menyapa kepada saudara-saudara, selamat Hari Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudara, dalam sebuah altar call, sebuah KKR, saudara, ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dalam setiap pelayanannya ada banyak kesembuhan, ada banyak mujizat Tuhan terjadi dalam pelayanannya. Suatu ketika saudara-saudara, ketika dia sedang berkhotbah, ketika dia sedang berdoa, ada seorang buta dibawa ke atas panggung, dan orang buta itu ingin supaya hidupnya, supaya dirinya bisa melihat kembali. Orang buta ini adalah orang yang sudah buta sejak lahirnya.
Jadi dia tidak pernah melihat seperti apa keindahan dunia ini. Oleh dan sebab itu dia sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Melalui hamba Tuhan ini, dia ingin didoakan. Kemudian sang hamba Tuhan itu berdoa. Kemudian setelah dia berdoa, hamba Tuhan itu berkata, "Apa kau sudah bisa melihat?" Dia bertanya kepada orang buta itu, "Apa yang kau alami saat ini? Apakah engkau sudah bisa melihat? Apakah matamu sudah bisa melihat?" Orang buta itu berkata, "Tidak, aku belum bisa melihat sampai hari ini." Nah saudara yang dikasih Tuhan, pendeta itu kemudian berkata, "Kalau begitu, sekarang tutup matamu. Tutup matamu, kemudian sementara engkau menutup matamu, engkau bayangkan dalam pikiranmu, engkau melihat saya secara pribadi berdiri di depanmu. Engkau melihat orang-orang di sekitar ini, ada sekitar 100 lebih orang sedang menyaksikan ibadah ini." Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, kemudian orang buta itu melakukan apa yang diperintahkan oleh pendeta itu. Dia mulai membayangkan, dia mulai memikirkan, dia seolah-olah dia melihat sang pendeta ada di depannya. Dia bisa melihat dengan jelas pendeta itu. Meskipun hanya dalam pikirannya, hanya bayangan-bayangannya. Kemudian dia membayangkan, dia melihat ada banyak orang-orang di sekitarnya. Ada sekitar 100 lebih orang yang hadir pada waktu itu, saudara yang dikasih Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, setelah dia melakukannya, kemudian pendeta itu berkata, "Kalau kau sudah melakukannya, lalu katakan kepada Tuhan, 'Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, aku sudah bisa melihat. Terima kasih, aku mengucap syukur kepadamu. Aku sudah bisa melihat, aku sudah bisa melihat.'" Teruslah mengucap syukur. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, orang buta itu melakukannya saudara. Dia membayangkan pendeta itu ada di depannya. Kemudian dia membayangkan ada banyak orang-orang di sekitarnya. Kemudian dia mengucap syukur dengan suara lantang. Dia berteriak, "Aku sudah bisa melihat, aku sudah bisa melihat." Nah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kemudian pendeta itu berkata, "Sekarang diamlah di situ dan mulailah membuka matamu pelan-pelan." Orang buta itu kemudian berdiri tegap dan dia mulai perlahan-lahan membuka matanya saudara. Dan tiba-tiba dia boleh melihat terang yang ada di sekitarnya. Dia boleh melihat dunia ini kembali. Dia boleh melihat pemandangan-pemandangan. Dia boleh melihat pendeta yang ada di depannya. Dia boleh melihat dengan sungguh-sungguh, dengan matanya, dengan sungguh-sungguh orang-orang yang hadir pada waktu itu. Dan dia berkata, "Tuhan terima kasih. Aku sekarang benar-benar bisa melihat. Aku sekarang benar-benar bisa melihat dunia ini. Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih." Dia tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bisa melihat bahwa di dalam ucapan syukur saudara, bahwa di dalam ucapan syukur ada kuasa Tuhan yang bisa keluar dari dalam kehidupan kita. Dari dalam, di tengah-tengah kita, ada kuasa Tuhan yang bisa hadir dalam kehidupan kita. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika Yesus melihat ada 5.000 orang berkumpul dan mereka membutuhkan makanan, di situ hanya ada 2 ekor ikan dan 5 ketur roti. Apa yang dilakukan Yesus saudara dengan barang yang sedikit itu, dengan makanan yang cukup sedikit itu untuk memberi makan 5.000 orang saudara? Dia mengangkat makanan itu saudara, dan dia mengucap syukur atas berkat itu. Kemudian kita melihat ada kuasa yang terjadi dari hal yang sedikit itu bisa mencukupi bahkan lebih daripada apa yang mereka butuhkan. Mereka bisa makan semuanya. Orang-orang yang berkumpul di situ bisa makan semuanya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam ucapan syukur ada kuasa yang bisa kita lihat. Ada kuasa, ada mujizat yang bisa terjadi dalam kehidupan saudara. Yang saudara-saudara dikasih Tuhan, mari sama-sama kita buka 1 Timotius pasal yang kelima ayat 18. Demikian firman Tuhan,
mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, kata mengucap syukurlah atau gratefulness, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengucap syukur dalam ayat ini memakai kata eukaristeo, yang berarti berterima kasih. Kemudian diterjemahkan dalam King James Version dengan memakai kata give thanks atau grateful, yang berarti terima kasih. Tetapi kata ini bukan semata-mata dipakai pada waktu kita bersuka cita saja, saudara. Tidak dipakai pada waktu kita bersenang-senang saja menerima berkat yang kita terima dalam kehidupan kita. Tetapi di sini dalam segala hal, mengucap syukur dalam segala hal. En panti eukaristeo. Artinya kita mengucap syukur dalam segala musim-musim yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa musim-musim saudara dalam hidup saudara? Saudara mungkin hari-hari ini mengalami masa-masa senang, masa-masa bahagia. Saudara mungkin bisa mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bahkan meninggi-ninggikan Tuhan. Bahkan memanggil saudara-saudara yang saudara kasih untuk sama-sama menikmati syukur yang saudara alami dalam hidup saudara. Tetapi bagaimana ketika saudara mengalami musim-musim di mana saudara mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak enak dalam kehidupan saudara? Apakah saudara masih bisa mengucap syukur? Ini yang jadi pertanyaan bagi kita. Dapatkah kita mengucap syukur saat kita mengalami masa-masa yang tidak mengenakan itu, saudara? Saat kita mengalami masa-masa yang menyakitkan, yang menyusahkan itu, saudara. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat ini sebenarnya saudara ketika kita perhatikan dari pasal yang kelima ini, saudara, Timotius pasal yang kelima ayat yang pertama hingga ayat yang berikutnya, saudara, kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus menulis surat ini, saudara, kepada Timotius untuk maksud untuk melatih diri kita, untuk melatih Timotius, untuk melatih jemaat, untuk menghadapi masa-masa di mana hari-hari Tuhan yang semakin mendekat. Hari-hari yang mungkin akan menyusahkan di suatu hari nanti. Kita bisa tahan uji, iman kita tetap kuat dalam kondisi, dalam goncangan apapun. Kita masih bisa mengatakan, Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah maksud Rasul Paulus menulis surat ini, saudara, bahwa di dalam keadaan apapun, di dalam situasi apapun, kita harus bisa mengucap syukur dalam segala hal. Meskipun ada banyak rupa-rupa pencobaan, meskipun ada banyak rupa-rupa goncangan-goncangan hidup yang terjadi dalam kehidupan kita, kita masih bisa mengatakan haleluya, terpujilah nama Tuhan. Nah saudara-saudara yang saya kasihi, saya tahu saudara, di tahun 2020 adalah tahun-tahun di mana masa-masa sulit yang kita telah jalani. Bahkan kita boleh sampai di bulan Desember ini semua karena kasih karunia Tuhan saja, saudara. Saya ingin berkata bahwa tidak mudah untuk melalui tahun ini, saudara. Mulai dari bulan 3 lalu, saudara, kita mengalami masa-masa yang sulit. Masa-masa di mana pandemi COVID-19 melanda dunia ini. Ada banyak korban-korban, ada banyak orang-orang yang jatuh sakit, ada banyak orang-orang yang meninggal dunia. Bahkan termasuk ekonomi mempengaruhi kehidupan kita, saudara. Ekonomi yang luar biasa hancur dalam kehidupan kita. Tapi kita melihat, saudara, bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana jaminan Tuhan, bagaimana luar biasanya Tuhan memelihara umat-umatnya. Terbukti
sampai hari ini. Jika saudara-saudara masih bisa menyaksikan tayangan ini saudara, atau saudara masih bisa menyaksikan khotbah ini saudara, itu artinya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saudara masih punya anugerah, masih punya kesempatan untuk mengucap syukur yang sungguh-sungguh kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Mungkin ada banyak hal-hal yang tidak mengenakan yang saudara pernah alami sepanjang tahun ini saudara. Mungkin ada banyak kekecewaan, mungkin ada banyak sakit hati, ada banyak kegagalan-kegagalan yang saudara alami sepanjang tahun ini saudara. Tetapi jika saudara masih ada sampai hari ini, itu sudah cukup saudara untuk bisa mengatakan haleluya, puji Tuhan, terima kasih, Engkau Allah yang luar biasa. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak persoalan yang kita hadapi, banyak tantangan dan rintangan yang kita lewati. Namun kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh putus asa dalam kehidupan kita. Kita harus tetap kuat. Persoalan, masalah, tantangan, kekecewaan, apapun itu jangan menjadi halangan bagi kita untuk tetap meninggikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Mari tetap andalkan Tuhan. Mari tetap percaya kepada Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, hari-hari ini saudara, ada mungkin banyak orang yang mulai menjadi kecewa akibat persoalan yang mereka hadapi hari-hari ini. Mereka menjadi sakit hati, mereka menjadi kepahitan terhadap sesama mereka. Terjadi perselisihan antara suami dan istri. Terjadi pertengkaran antara sebuah pertemanan. Sebuah hubungan menjadi rusak. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kekecewaan adalah cara setan untuk menghancurkan hidup kita saudara. Untuk menghancurkan hubungan kita dengan sesama. Untuk menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Kekecewaan, sakit hati, marah, benci hanya akan menjadi penghalang kita untuk melihat berkat Tuhan. Melihat tahun-tahun rahmat Tuhan. Melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya saudara, ketika kita menghadapi persoalan, marilah saudara, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, kecewa tidak akan menciptakan hari depan kita yang penuh dengan harapan. Kecewa tidak akan mengubah hidup kita untuk lebih baik dari hari ini saudara. Satu-satunya cara untuk kita bisa supaya kita bisa tidak kecewa dalam kehidupan kita hanyalah dengan cara untuk mengucap syukur dalam segala hal. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin ada banyak istri hari-hari ini mulai kecewa kepada suaminya, mulai kecewa kepada istrinya, mulai kecewa kepada anak mantunya. Ada ibu-ibu yang mulai kecewa kepada anak mantunya. Ada anak-anak mantu mulai kecewa kepada mertuanya. Bahkan ada anak-anak yang mulai kecewa kepada orang tuanya. Ada orang tua yang kecewa kepada anak-anaknya. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kekecewaan hanya akan memutuskan hubungan kita dengan sesama kita. Kekecewaan hanya memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Kekecewaan hanya akan membutakan mata kita untuk melihat berkat Tuhan tercurah dalam hidup kita. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kecewa, marah, benci hanya buat diri kita terluka. Hanya buat diri kita semakin sakit hati, semakin terluka sendiri dalam kehidupan kita. Hanya membuat kita semakin menderita dalam hidup kita saudara. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, hanya dengan mengucap syukur kita dapat kembali menghadirkan sukacita Allah dalam hidup kita. Damai Natal hari ini saudara, kiranya bisa memberikan kita kembali sukacita, kedamaian itu sendiri. Biarlah damai Yesus, dengan kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu, menghadirkan damai itu dalam hidup kita. Dan sehingga kita boleh mengucap syukur atas kehadiran Tuhan, atas kehadiran bayi Yesus 2000 tahun yang lalu
Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya teringat 14 tahun yang lalu saudara. 14 tahun yang lalu ketika saya berada di sebuah tempat pelayanan saya sebelumnya saudara, saya pernah suatu ketika mengalami satu kecelakaan maut saudara. Suatu hari saudara yang dikasih Tuhan, saya didatangi seorang hamba Tuhan. Dia meminta tolong kepada saya, dia katakan bahwa tolong antarkan saya ke tempat pelayanan saya di sekitar 30 kilo dari desa di mana saya melayani pada waktu itu saudara. Dan waktu itu saya belum punya motor saudara, dan kita harus pinjam motor tetangga untuk bisa memakai motor itu. Kita harus meminjamnya saudara. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, singkat cerita saudara, kami mulai melakukan perjalanan ke tempat tujuan kami. Bagaimana saya mau mengantar orang itu saudara, bagaimana saya mengantar hamba Tuhan itu ke tempat pelayanannya. Di tengah perjalanan saudara, kami mengalami kecelakaan. Ada sebuah truk datang dari arah berlawanan dengan kami, dan saya harus menabrak truk itu saudara, dari sisi truk itu. Dan singkat cerita, ban motor itu masuk ke dalam ban truk itu saudara, dan saya nyaris hampir mati pada waktu itu saudara. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu itu saudara, saya bisa mengeluh dengan keadaan ini saudara. Saya bisa saja mengeluh kepada Tuhan, kenapa saya diizinkan terjadi seperti ini? Bukankah saya sedang menolong seseorang, sedang menolong orang, tapi ketika saya menolong orang saya, Tuhan izinkan terjadi kecelakaan. Kalau pada waktu itu saya bersungut-sungut kepada Tuhan, saya akan berkata seperti itu. Tapi kembali saya mengucap syukur, saya melihat keadaan saya masih bisa hidup sampai hari ini saudara. Pada waktu itu ketika saya membayangkan, tadinya sebenarnya saya harus mati. Saya harus mati ditindis oleh mobil itu. Tetapi kenyataannya saudara, waktu saya sadar saya masih hidup, saya mengucap syukur. Saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memelihara, menjaga hidupku. Bahkan melindungi aku dari sengat maut yang hampir nyaris ingin mematikan saya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika saya mengucap syukur, ketika saya meninggikan Tuhan, ketika saya memuji-muji Tuhan, saya melihat pertolongan Tuhan terjadi. Saya melihat dari kejauhan truk itu tiba-tiba dia berhenti saudara. Saya pikir truk itu bisa saja meninggalkan kami yang sedang kecelakaan. Saya berpikir di tempat itu tempat yang sunyi, dia bisa saja meninggalkan kami, dia bisa saja tabrak lari saudara. Dan tidak peduli dan tidak mau bertanggung jawab kepada keadaan kami pada waktu itu saudara. Dan saya melihat teman yang saya bonceng saudara, teman yang saya bawa saudara, tidak apa-apa. Dia tidak mengalami luka apa-apa. Mungkin saya sedikit memar di bagian tangan saudara atau di kepala, tapi saya tidak apa-apa saudara. Saya tidak parah saudara. Cuma mungkin motor yang harus diperbaiki dengan sedemikian rupa. Ketika dari kejauhan saya melihat dia berhenti, truk itu berhenti, kemudian sopir itu turun dan dia menolong saya. Dia mengangkat motor itu ke atas mobil dan kami naik ke mobil itu, dan dia merawat saya, dia mengobati saya, dan dia mengongkosi setiap kerusakan-kerusakan daripada motor itu saudara. Motor itu diperbaiki sedemikian rupa sehingga motor itu menjadi baik kembali seperti sedia kalanya saudara. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya membayangkan saudara betapa baiknya Tuhan, betapa ada kuasanya ketika kita sungguh-sungguh menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Ada kuasa yang terjadi dalam kehidupan kita saudara. Ketika kita mengucap syukur, ketika kita pandai untuk
menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan melindungi kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu mengapa kita perlu mengucap syukur dalam hidup kita, saudara? Yang menjadi pertanyaan, mengapa kita perlu mengucap syukur? Kenapa Tuhan menghendaki hidup kita supaya dalam kehidupan kita penuh dengan ucapan syukur? Yang pertama, saudara, bersyukur membuktikan bahwa kita menghormati Tuhan. Bersyukur membuktikan bahwa kita menghormati Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa yang kita lakukan, yaitu mengucap syukur kepada Tuhan, adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan. Seperti Nats tadi berkata bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah bagi kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketika kita mengucap syukur sebagai bukti bahwa kita menghargai Tuhan, kita menghormati Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang kedua, bersyukur membuktikan bahwa kita mempercayai Dia sebagai Tuhan. Tuhan yang telah berdaulat dalam kehidupan kita. Ketika kita mengucap syukur bahwa Tuhan, terima kasih, Engkau sudah menyatakan kuasa-Mu bagi hidupku. Sampai hari ini aku masih bisa hidup, aku masih bisa bernapas, aku masih bisa sehat. Itu semua karena Tuhan. Bahkan ketika kita mengalami masa-masa sulit, ketika kita mengalami pencobaan, goncangan dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami malapetaka dalam hidup kita, kita bisa berkata, aku mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau berdaulat bagi kehidupanku. Segala yang terjadi dalam kehidupanku adalah semuanya karena kehendak Tuhan, karena kedaulatan Tuhan dalam kehidupanku. Baik atau tidak baik, suka atau tidak suka, semuanya adalah karena izin Tuhan, kedaulatan Tuhan. Kita bisa bersyukur membuktikan bahwa kita mempercayai Dia Tuhan yang berdaulat. Yang ketiga, saudara, bersyukur membuktikan bahwa kita bisa rendah hati dalam hidup kita. Kita tidak menjadi sombong ketika kita mengalami prestasi dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami masa-masa luar biasa dalam hidup kita, keberhasilan dalam hidup kita. Kita tidak menjadi sombong, kita menyadari bahwa semua yang kita bisa alami, segala yang kita bisa terima dalam hidup ini, semuanya karena pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang suka bersyukur adalah orang yang tahu berterima kasih. Orang yang suka bersyukur adalah orang yang tahu berterima kasih. Orang yang tahu berterima kasih, saudara, adalah orang yang rendah hati. Dan orang yang rendah hati adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Orang yang tidak sombong adalah orang yang menyadari bahwa semuanya karena Tuhan. Dia berkenan di hati Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, level ucapan syukur kita menentukan kebesaran jiwa kita. Kemuliaan hidup kita ditentukan bagaimana ketika kita menyadari keterbatasan kita dan kita mengucap syukur kepada Tuhan yang empunya kehidupan kita. Mengapa Tuhan menghendaki untuk kita selalu mengucap syukur, bahkan hidup dalam limpahan ucapan syukur dalam hidup kita, saudara? Supaya kita mengerti bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, yaitu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kita mengerti bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah diam dalam hidup kita. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu melihat kita.
sebagai biji matanya. Dia selalu memelihara kehidupan kita. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, tanpa mengucap syukur, kita akan kesulitan melihat Allah bekerja dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak pandai mengucap syukur, ketika kita tidak pernah mengucap syukur, sulitlah bagi kita untuk melihat pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita hanya melihat kekecewaan, dan kita hanya mengeluh, dan kita hanya bersungut-sungut saja dalam hidup kita. Mari saudara, kita mulai mengucap syukur dalam segala hal. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak contoh-contoh dalam Alkitab yang kita boleh baca saudara. Yusuf saudara, ketika dia dianiaya oleh saudara-saudaranya, ketika dia pada waktu itu andai kata dia waktu itu bersungut-sungut, dia mengeluh dengan keadaan itu, mungkin dia tidak akan memperoleh happy ending saudara. Nah saudara, ketika dia difitnah oleh istri Potifar saudara, kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara, mungkin dia tidak akan mengalami masa-masa hidupnya yang bahagia di kemudian hari. Ketika andai kata ketika dia kecewa saudara, andai kata dia kecewa dengan juru minum yang tidak membalas budi bagi dirinya saudara, ketika sudah diartikan mimpinya, kita lihat saudara, dia tidak menjadi kecewa atas itu saudara. Dia tidak bersungut-sungut, tetapi dia tetap memuji Tuhan, dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan, sehingga dia mengalami happy ending dalam kehidupannya saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melihat bangsa Israel. Pada waktu bangsa Israel berjalan di padang gurun saudara, ada banyak orang-orang di padang gurun itu, ada banyak orang-orang Israel yang mengeluh, ada banyak orang-orang Israel yang bersungut-sungut akan segala sesuatu yang mereka alami di padang gurun itu saudara. Akhirnya apa saudara? Mereka mati di padang gurun. Mereka tidak bisa melihat tanah perjanjian. Ketika kita saudara-saudara mau tetap mengucap syukur dalam segala keadaan dalam kehidupan kita, kita pasti akan melihat janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Kita akan melihat kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Apa persoalan saudara hari-hari ini saudara? Apa yang saudara alami hari-hari ini? Apa yang membuat saudara tidak mampu lagi untuk mengucap syukur? Mari saudara, naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dalam musim apapun hidup saudara. Mari tinggikan Tuhan, mari mengucap syukur, katakan Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Meskipun engkau berdoa dan belum dijawab oleh Tuhan, meskipun engkau sudah lama meminta kepada Tuhan dan belum ada tanda-tanda engkau melihat mujizat Tuhan, mari tetap meninggikan Tuhan, mari tetap memuji-muji Tuhan, dan engkau akan melihat kuasa penyertaan Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Apa yang saudara alami saudara? Mari kita tetap mengucap syukur dalam segala hal. Kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur dalam saat ini Tuhan untuk firman-Mu Bapa yang kami boleh dengar pada siang hari ini Tuhan. Bagaimana kami boleh mengucap syukur dalam segala hal, dalam situasi apapun hidup kami Tuhan, dalam keadaan apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan. Mungkin saat ini kami mengalami sakit, mungkin saat ini kami mengalami kekecewaan, mungkin saat ini kami mengalami masa-masa di mana kami punya alasan untuk tidak mengucap syukur Tuhan. Tapi hari ini Tuhan melalui firman-Mu meneguhkan kami Tuhan, untuk begitu pentingnya kami mengangkat syukur kami di hadapan Tuhan, mengangkat selalu syukur kami kepada Tuhan, selalu memuji-muji Tuhan dalam segala hal, dalam keadaan apapun, sehingga Engkau berotoritas bagi hidup kami, Engkau berdaulat bagi hidup kami, Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa, Engkau mengajarkan kepada kami Tuhan hari ini, bahwa di balik ucapan syukur itu Tuhan, ada kuasa-Mu yang akan terjadi, ada kuasa-Mu yang akan kami alami dalam kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu Tuhan, yang hari-hari ini mengalami sakit penyakit Tuhan. Mungkin hari ini mereka terpapar corona, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan akan segala yang Tuhan nyatakan bagi hidup mereka. Oleh dan sebab itu Tuhan,
Nyatakan kesembuhan bagi hidup mereka Tuhan, pemulihan bagi kehidupan mereka Tuhan. Yang saat ini Tuhan mengalami masa-masa sulit dalam hidup mereka. Mereka kehilangan pekerjaan. Di dalam nama Tuhan Yesus mereka tidak menjadi bersungut-sungut kecewa akan keadaan yang mereka alami, tetapi mereka tetap mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa bagi mereka Tuhan. Engkau nyatakan kuasa perlindunganmu, Engkau nyatakan kuasa penyertaan-Mu bagi hidup mereka. Tuhan berkati mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kemana saja mereka berada Tuhan, di mana saja mereka berada, mereka selalu meninggikan Tuhan, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan sebagai ucapan syukur mereka. Hamba sudah berhenti berbicara Tuhan, tapi biarlah firman-Mu tidak akan pernah berhenti dalam hati mereka, akan terus berbicara, akan terus menguatkan, meneguhkan hidup mereka Tuhan, bahwa mereka harus penuh dengan ucapan syukur kepada Allah yang mereka puji dan mereka muliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan Yesus. Engkau berkati persembahan yang akan kami berikan Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh dipakai bagi pelebaran pekerjaan-Mu Tuhan. Bahkan setiap persembahan-persembahan yang kami sudah berikan Tuhan, biarlah semuanya boleh menjadi hormat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami sambil kami akan menerima berkat-Mu Tuhan Yesus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kami Yesus Kristus menyertai kami mulai dari siang hari ini sampai Tuhan datang kembali jemput kami sekalian. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan